Pelatih Arema FC, Fernando Valente, mengekspresikan kekecewaannya terhadap hasil pertandingan timnya yang kalah 0-1 dari Persik Kediri. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, pada pekan ke-20 Liga 1 2023, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Kekecewaan Valente tidak hanya ditujukan pada hasil akhir, tetapi juga terhadap keputusan wasit Rian Nanda Saputra yang memimpin pertandingan tersebut. Arema FC terpaksa bermain dengan 10 pemain setelah Jayus Haryono mendapatkan kartu kuning kedua pada awal babak kedua. Dengan keunggulan jumlah pemain, Persik Kediri tampil menyerang dan berhasil mencetak gol pada pertengahan babak kedua, mengamankan kemenangan atas Arema FC. Biasanya saya nggak suka berbicara soal wasit, tapi hari ini, kinerja wasit harus ditingkatkan lagi, ucap Fernando Valente setelah pertandingan. Dia meyakini bahwa wasit selalu mengambil keputusan yang merugikan timnya, yang mengganggu sedikit permainan yang telah dibangun oleh Dedik Setiawan dan rekan-rekannya. Terutama pada babak pertama, Arema FC berhasil menguasai jalannya pertandingan. Seperti contoh kalau pemain jatuh ya kita jalan saja. Begitu juga saat kami dapat keuntungan, selalu ada pelanggaran, ujarnya. So Yamamoto tidak menutup kemungkinan melanjutkan karir di BRI Liga 1 setelah dilepas oleh Persebaya. Bahkan, dia mengakui menerima tawaran dari Arema FC. Ada tawaran Arema, kamu bisa menulisnya, ucap So Yamamoto. Jelas, jawaban So Yamamoto bukanlah serius. Pemain berusia 27 tahun itu dikenal sebagai pribadi yang suka bercanda, termasuk dalam menjawab pertanyaan wartawan. Ungkapannya mengenai Arema kemungkinan hanyalah sebagai bentuk lelucon. Saat ini, So Yamamoto sedang berlibur sambil menanti tawaran klub. Menurut informasi, dia telah melakukan negosiasi dengan klub Indonesia lain. Namun, Yamamoto enggan memberikan rincian lebih lanjut, hanya mengatakan, "Saya tidak bisa bilang sekarang." Hal yang sama diakui oleh agennya, Agi Eka Resi, yang mengonfirmasi adanya komunikasi dengan klub lain. Namun, Resi belum bersedia mengungkap klub mana yang menjadi tujuan Yamamoto. No comment. Sejauh ini kami masih menunggu prosesnya selesai. Belum sekarang, kata pria asal Semarang itu. Berdasarkan informasi, So Yamamoto telah masuk dalam radar sebuah klub Liga 1 yang juga berbasis di Jawa. Proses negosiasi disebut-sebut telah rampung, dan pengumuman resmi dijadwalkan segera. Persebaya mengumumkan pembebasan So Yamamoto pada tanggal 19 Desember tahun 2023. Keputusannya untuk pergi tidak mengejutkan, mengingat Yamamoto sudah lama tidak betah di Persebaya. Sejak kehadiran Bruno Moreira di sayap kiri, Yamamoto terpaksa bermain di sayap kanan. Performa Yamamoto mengalami penurunan sepanjang musim ini, dengan hanya mencetak 2 gol dalam 17 penampilan bersama tim asal Kota Pahlawan tersebut. Meskipun Persebaya telah melepas Joseph Gombau dari status pelatih kepala dan menunjuk Usten Nawawi sebagai pelatih interim, situasi tersebut tetap mendorong keputusan So Yamamoto untuk hengkang. Persik Kediri berhasil mengalahkan Arema FC dalam pertandingan pekan ke-20 Liga 1 2023 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, pada Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan tim tamu. Gol tunggal Persik Kediri di Bali dicetak oleh Anderson Nascimento pada menit 73. Pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi, diwarnai dengan jual-beli serangan dari kedua tim. Pada akhirnya, pemain Arema FC, Jayus Haryono, terpaksa keluar lapangan setelah mendapatkan kartu merah. Pertandingan hari ini sangat sulit. Saya sudah prediksi itu. Derby tidak akan mudah, apalagi Arema FC ini tim yang sangat kuat dalam bertahan. Tapi 1 gol tadi sangat berarti buat kami, kata pelatih kepala Persik Kediri Marcelo Rospit seusai pertandingan.
Berkaitan dengan penilaian bahwa pola permainan Persik di babak pertama kurang optimal, Marcelo menyatakan persetujuannya. Menurutnya, masih terdapat banyak kesalahan yang dilakukan oleh tim Macan Putih hingga akhir babak pertama. Selama jeda turun minum, Marcelo memberikan arahan kepada para pemainnya untuk mengubah pola permainan. Awalnya dianggap lebih bersifat individual, Marcelo mendorong agar tim beralih ke kerja sama tim dengan meningkatkan jumlah umpan antar sesama pemain. Memang babak pertama kami banyak melakukan kesalahan. Saya bahas itu saat istirahat usai babak pertama. Tim tidak akan bisa menembus lini belakang Arema FC kalau masih bermain sendiri. Jangan bawa bola sendiri ke depan, tapi coba umpan 1-2, paparnya. Dalam pertandingan ini, Marcelo Rospit terlihat memasukkan 3 pemain barunya secara bersamaan. Hal ini menarik perhatian karena sebelumnya ia ragu untuk memasukkan Irfan Bahdim dan Ze Valente, mengingat kondisi keduanya dianggap belum sepenuhnya siap. Pada menit ke-67, Irfan Bahdim dan Ze Valente diperkenalkan sebagai pengganti M. Supriyadi dan Adi Eko Jayanto. Sementara itu, Ahmad Nuri Fasya masuk menggantikan Simen Lingbo pada menit ke-79. Melihat tadi saya senang karena Persik punya banyak opsi pemain saat situasi sulit. Saya menyambut positif bergabungnya beberapa pemain baru, bebernya. Arema FC kembali menelan kekalahan di BRI Liga 1 2023/2024. Pada pekan ke-20, mereka dikalahkan oleh Persik Kediri di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Persik Kediri, yang dikenal sebagai Macan Putih, berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Anderson Nascimento pada menit ke-73. Menariknya, gol ini tercipta setelah 2 pemain baru Persik, Ze Valente dan Irfan Bahdim, masuk pada menit ke-66. Ze Valente menciptakan assist yang menjadi kunci kemenangan Persik Kediri, menghadirkan momen menarik karena ia adalah anak baru di tim dan mencetak dampak positif begitu cepat. Sementara itu, Irfan Bahdim, dalam debutnya bersama Persik, ikut menyumbang pada kemenangan tim. Keberhasilan ini juga menjadi momen istimewa karena Irfan Bahdim mendapat dukungan penuh dari keluarganya yang tinggal di Bali. Saya senang bisa bikin debut penting untuk Persik dan kami bisa menang di derby kali ini, bebernya usai pertandingan. Ia menjelaskan kemenangan yang dibuat Persik masih belum maksimal karena masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Namun, paling tidak, Irfan Bahdim akhirnya kembali merasakan nuansa persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia setelah terakhir kali berseragam PSS Sleman. Debutnya kali ini tidak hanya istimewa karena kemenangan Persik, tetapi juga karena kembali bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Terakhir kali Irfan tampil di Stadion Dipta adalah pada Liga 1 2019, di mana ia turut andil dalam meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Saya senang karena ini momen yang spesial bisa kembali ke stadion yang saya kenal. Saya terima kasih kepada manajemen Persik karena bisa bermain kembali di Liga 1, ucapnya.